Oke, selamat berjumpa anak-anak, masih dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi. Untuk itu siapkan alat tulis ya, untuk membuat ringkasan dan mengerjakan latihan yang saya berikan. Oke, selamat belajar. Semoga kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan Anda. Pembahasan kali ini tentang beragama itu sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kita sudah belajar tentang Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati, dan Allah telah menawarkan keselamatan bagi kita. Sebagai umat beriman, kita menanggapi tawaran keselamatan Allah itu. Bagaimana menanggapinya? Salah satunya adalah dengan beragama. Di Indonesia kita mengenal ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dan berikut ini adalah gambar ilustrasi yang menunjukkan tempat-tempat beribadah bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Untuk semakin menghayati tentang beragama sebagai tanggapan atas keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu, mari kita bersama-sama menjalani agama kita itu secara bersungguh-sungguh. Mari kita lihat apa itu agama. Mengartikan tentang agama, salah satunya di sini mengatakan bahwa agama itu merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tata kehidupan. Jadi agama itu adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa agama itu merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dengan ini kedua-duanya menyatakan bahwa agama itu merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan. Dari hal tersebut kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa agama itu merupakan suatu ajang yang dimana di dalamnya ada sebuah sistem yang mengatur keimanan dan kepercayaan manusia kepada Tuhan sebagai sumber keselamatan. Ada 5 unsur yang terdapat di dalam agama. Yang pertama adalah jemaat. Jemaat di sini disebut jemaat adalah umat yang beragama sendiri. Umat beragama di sini bukanlah suatu kumpulan umat yang biasa, tetapi di dalamnya ada ikatan batin. Lalu yang kedua adalah tradisi. Salah satu unsur tradisi yang sangat penting adalah ajaran yang diteruskan secara turun-temurun. Ajaran itu pada umumnya mengandung 3 bidang: ajaran keselamatan, ajaran moral, dan ajaran ibadat. Unsur yang ketiga adalah ibadat. Walaupun ibadat ada dalam setiap agama, namun justru dalam ibadat nampak perbedaan antara agama. Ada yang melihat ibadat sebagai pertemuan antara Allah dan manusia, tapi ada juga yang membatasi ibadat itu merupakan suatu ungkapan ketakwaan dan saling mengukuhkan iman. Unsur yang keempat adalah tempat ibadat. Tempat ibadat dipandang sebagai tempat yang dikhususkan bagi pertemuan dengan Tuhan, merupakan tempat yang suci. Kemudian unsur yang kelima adalah petugas ibadat. Petugas ibadat ini bersifat suci, karena ibadat yang dilayani olehnya juga bersifat suci.
Alasan manusia menganut agama. Ada beberapa alasan manusia menganut agama. Di sini saya sebutkan ada 4. Yang pertama adalah menemukan jawaban. Jawaban apa? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipecahkan oleh kemampuan akal budi manusia. Karena kemampuan manusia itu terbatas. Ketika akal budi manusia sudah tidak mampu untuk mencari jawaban, maka kemudian manusia mencari jawabannya kepada Allah, kepada Tuhan yang diyakininya. Di sini agama mampu menentukan jawaban karena semua jawaban itu bersumber dari Allah sebagai sumber segala sumber kehidupan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah mencari perlindungan. Dalam hidupnya manusia kerap kali merasa tidak berdaya, buntu ketika menghadapi suatu masalah. Manusia seringkali menyadari kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya, yaitu Allah. Alasan yang ketiga, meneguhkan tata nilai. Dalam hidupnya manusia mau tidak mau harus berelasi dengan sesamanya. Dari pengalaman itulah pada akhirnya manusia menghayati bahwa yang baik dan benar harus dilakukan, sedangkan yang jahat dan salah harus dihindarkan. Dan melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki Allah. Yang benar, baik akan masuk surga, sedangkan kebalikannya akan masuk ke neraka. Alasan yang keempat, memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki umatnya menderita. Nah, sekarang bagaimana beragama yang benar? Nah, silakan nanti anak-anak untuk membaca Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 48. Dari Matius bab 5 ayat 17 sampai 48 ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah supaya kita tidak bersikap formalistik dalam beragama. Artinya, jangan hanya sebatas memenuhi tuntutan atau kewajiban semata, apalagi hanya sekedar dilihat dan dinilai baik oleh orang lain. Yang kedua, supaya kita benar-benar mendalami ajaran agama kita, sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Yang ketiga, supaya kita dapat mengamalkan ajaran agama secara benar, tidak hanya sebatas mengetahui. Yang keempat, supaya kita bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri dan atau orang lain, dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran. Nah, demikian tadi ya, ulasan tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Lalu sebagai tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan, buatlah ringkasan materi yang di dalamnya terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama tentang pengertian agama, 2 unsur dalam agama, 3 alasan manusia beragama, dan yang keempat beragama yang benar. Oke, demikian anak-anak pembelajaran hari ini tentang beragama sebagai sumber tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sampai jumpa untuk pembelajaran yang akan datang. Tetap jaga kesehatan. Semoga kasih Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih.